Apakah saudara mengerti atau tahu tentang apa arti yang tergugat dan turut tergugat? Atau ada perbedaan antara tergugat dan turut tergugat? Tergugat dan turut tergugat. Kalau yang disebut tergugat itu biasanya itu tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu tidak ada. Aturan tergugat dan turut tergugat itu tidak ada. Namun di kebiasaan di dalam hukum perdata, khususnya dalam acara perdata itu ada. Tergugat itu dianggap orang yang langsung melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi kalau turut tergugat itu dalam tanda kutip hanya untuk melengkapi saja dan dia harus tunduk pada putusan pengadilan. Menurut saudara ahli, apakah turut tergugat dikaitkan dengan perkara perdata bisa mengganti suatu kerugian apabila ada gugatan? Mohon diulang. Apabila ada suatu gugatan kepada turut tergugat yang dikaitkan dengan perdata, apakah bisa mengganti kerugian, sejumlah kerugian? Pada hakikatnya kalau tergugat itu dia harus tunduk pada putusan hakim. Kalau putusan hakim itu mengatakan turut tergugat harus ikut bertanggung jawab pada kerugian, ya dia bisa. Tetapi kerugian di dalam perbuatan melawan hukum itu adalah kerugian yang sifatnya harus real, yang harus dapat dibuktikan. Sebagai saya contohkan tadi, mobil yang ditabrak tadi. Saudara mengerti tentang apa sebuah kongres? Arti sebuah kongres di dalam suatu perkumpulan, apakah mengerti tentang kongres? Kongres adalah suatu, sebenarnya kongres itu tidak jauh-jauhnya, bahasa gampangnya adalah merupakan rapat besar yang dihadiri oleh seluruh anggota. Itulah kongres. Ya. Apabila ada di dalam suatu kongres perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merugikan bagi pihak lain, itu apakah dibolehkan bahwa itu masuk ke dalam hukum acara perdata dengan judul perbuatan melawan hukum atau yang lain? Kalau di dalam gugatannya harusnya bukan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan terhadap pelaksanaan daripada kongres tersebut. Pelaksanaan terhadap kongres Iya. tersebut. Kalau untuk suatu pengurus, apakah saudara tahu tentang arti suatu pengurus dalam suatu organisasi? Pengurus suatu organisasi adalah biasanya mereka ditunjuk melalui suatu keputusan bersama yang diselenggarakan di dalam kongres melalui pimpinan presidium. Lalu pimpinan presidium. Ya. Saudara saksi, tadi kembali kepada perbuatan melawan hukum tadi. Kalau saudara saksi tentang perbuatan melawan hukum yang ujungnya adalah ganti kerugian, ya, apakah termasuk misalnya nih ada biaya perjalanan dinas segala macam itu apakah suatu merupakan ganti kerugian yang harus ditanggung oleh misalnya di dalam pengurus itu atau sebagai anggota? Kalau pertanyaannya begini, tadi kan saudara ahli bilang harus ada ganti kerugian. Nah, misalnya dalam suatu kongres ada sebuah kongres yang semua dihadiri oleh beberapa anggota dan seluruh anggota. Di dalam kongres itu ternyata ada masalah, entah masalah apa itu kita nggak tahu, tapi ternyata digugat. Dan di dalam gugatan itu sebagian digugat untuk mengganti suatu kerugian, seperti kerugiannya dalam perjalanan dinas, seperti perjalanan biaya dan akomodasi itu, apakah itu diperbolehkan seperti itu? Kalau menurut pendapat saya, biaya-biaya kayak tiket, akomodasi, biaya mondar-mandir dan sebagainya itu adalah bukan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum,
karena biaya itu dipakai dirinya sendiri. Saya membiayai adik saya sendiri, kemudian mungkin kongresnya bagaimana, ada yang protes, terus kemudian saya mengkomplain bahwa saya rugi. Itu bukan itu. Bukan seperti itu ya? Bukan. Tolong dikaitkan dengan apa keahlian tadi yang berkaitan dengan perjanjian. Tolong dikaitkan dengan itu. Kalau itu nanti pendapat umum itu. Kalau yang dimaksud dengan gugatan perwakilan atau class action, saudara tahu? Tadi sudah saya jelaskan mengenai gugatan class action. Itu gugatan yang dilakukan bukan berwujud daripada perkumpulan, tetapi perwakilan dan mereka tidak terikat pada suatu perjanjian atau perkumpulan tertentu. Baik ya. Kalau menurut saudara, apakah dalam suatu pengurusan itu, apabila ada di dalam suatu organisasi, pengurus itu telah dilantik, ya telah dilantik, apakah itu sudah berjalan sah atau tidak? Kalau yang tentunya di dalam karena perkumpulan itu adalah suatu perjanjian, kalau suatu pengurus itu sudah dipilih berdasarkan aturan yang ada di dalam perjanjian itu, kemudian sudah dilantik, tentunya itu adalah sah. Bagaimana kalau seandainya di dalam suatu pengurus itu ada salah satu misalnya ketua tidak hadir dan tidak datang, hanya wakil-wakilnya saja, apakah itu juga sah? Menurut pendapat saya itu adalah tetap sah, karena di situ yang intinya mereka ini kan mewakili daripada para peserta, dan biasanya ketua, wakil ketua, sekretaris itu kan ditunjuk lebih dulu. Artinya kalau sampai ketua nggak ada, tetapi di situ sudah ditandatangani oleh wakil ketua dan yang lain, itu sudah sah karena mereka bersifat kolektif kolegial. Bersifat kolektif kolegial, artinya semua sudah dianggap sah ya. Ya. Saudara saksi, dalam satu konsep perjanjian, apakah pernyataan juga merupakan satu bentuk dari sebuah konsep perjanjian? Mohon diperjelas kira-kira pernyataannya bunyinya bagaimana? Andaikan misalnya dalam kaitan dengan kongres, sebelum kongres itu para caketum telah membuat satu pernyataan bersama bahwa dengan siap menang siap kalah, apakah komitmen yang dibuat dalam sebuah pernyataan itu juga merupakan satu bentuk perjanjian? Itu tentunya itu merupakan sebuah perjanjian karena dia telah memenuhi syarat-syarat sahnya dalam perjanjian 1320 KUH Perdata, dan itu berlaku bagi undang-undang mereka 1338 KUH Perdata, jadi itu sudah mengikat. Apakah salah satu pihak apabila melanggar dari pernyataan yang dikatakan tadi sebagai wujud perjanjian dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran? Tentunya dapat, karena ini sumbernya adalah perjanjian yang dibikin bersama, maka orang yang melanggar tersebut terkena namanya ingat janji atau prestasi. Selanjutnya, apakah dalam sebuah badan hukum di mana anggota-anggotanya telah bersepakat untuk melaksanakan suatu kegiatan, katakanlah kongres, dalam kaitan seperti itu berkomitmen untuk melaksanakan sebuah kongres dan dituangkan di dalam sebuah buku pedoman, apakah buku pedoman yang berisi komitmen dan perjanjian tersebut mengikat bagi seluruh anggota peserta kongres? Tadi sudah saya sampaikan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati itu mengikat seluruh anggota perkumpulan yang ada di situ. Jadi mengikat. Dalam konteks sebuah pemilihan, apabila seluruh anggota, seluruh peserta kongres telah terpenuhi haknya dalam memberikan suara dalam sebuah kongres tersebut, apakah dengan telah terpenuhinya semua hak tersebut masih dimungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan atau tidak? Kalau sudah terpenuhi, tentunya tidak ada lagi celah untuk mengajukan suatu gugatan.